Halo, assalamualaikum guys. Pernah nggak ketemu orang yang dia itu gampang banget ngehina orang lain, terus suka ngejudge orang? Kira-kira orang yang kayak gitu bakal punya hidup sukses nggak? Atau bakal punya banyak temen nggak? Nah, anehnya saya punya temen yang kayak gitu, tapi ternyata hidupnya baik-baik aja. Bagaimana cara dia mengoptimalkan potensinya? Nih, ini dia temennya nih. Kita simak ya. 어느 날 세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 봄은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어. Kira-kira kenapa sering bikin orang sakit hati? Karena saya mengatakan apa adanya sih biasanya. Karena kan cenderung orang tuh ingin mendengar apa yang ingin dia dengar. Nah, orang tuh cenderung kebalikannya, mengatakan apa yang memang harus dikatakan. Gitu, misalnya bucin itu balikan deui jeung mantan gitu, salah, berarti ngomongkeun. Nah, biasanya orang tuh sakit hati di situ. Kenapa dia sakit hati? Karena dia tahu itu benar. Dan tapi dia tidak ingin menerima, makanya sakit hatinya. 자국이 지워진 거리 여기 너무 져있는 나 혼자 가는 시간이 미안한 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어 버렸네 아직도 멈추질라나 저막 구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 없이 아프네 세상이란 놈이 준 감기 다분히 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 옷박자에 춤 겨울이 오면 내 시작 더 뜨거운 숨 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 떼지질 않아 Ya kadang-kadang ada sih kelas-kelas ya, cuman kumahanya time healing sih, time ya. Seiring dengan berjalannya waktu tuh orang itu akan menyadari bahwa apa yang orang katakan tuh benar, dan si Eta akan admin sendiri sih. Intinya mah ya kalau memang merasa benar mah jangan, nggak usah minta maaf, tapi kalau salah minta maaf. Jadi kalau misalnya orang merasa benar jadi tidak usah minta maaf, nanti juga seiring dengan berjalan waktu si Eta baik-baik lagi ya. Lamun orang-orang misalnya mengatakan orang nyeri hati atau jadi misalnya jadi diem-dieman atau memusuhi mah ya ada sekitarnya. Ditonjoki orang pernah boleh, tapi itu memang karena heureuy sih, kelewatan. Tapi nya seiring dengan berjalan waktu biasa wae sih, nggak usah banyak dipendam. Nanti Kalau terhadap orang lain, curhatan personal, ya oke tuh. ente oge sih orang mah tidak pernah mau ngajari ya. Karena kalau yang gitu mah kan lebih ke apa ya, tidak terukur ya. Kan itu mah lebih ke happiness kalau misalnya curhat pribadi mah. Nah, kebahagiaan tuh tidak terukur. Yang bisa tahu itu hanya orang yang merasakannya. Kalau beda dong, kalau kerjaan mah kan emang ada terukur, ada data kuantitatif, data-data kualitatif, ada indikatornya. Kalau ini mah kan nggak ada indikatornya bahagia, nah beda-beda lah tiap orang. Jadi yang penting mah apa ya? Kadang-kadang orang curhat mah hanya ingin didengarkan atau kadang-kadang tidak komen juga cukup membuat dia bahagia. Dia ada di situ juga sudah cukup bahagia. Jadi ngapain capek-capek ngasih rekomendasi yang belum tentu ada fungsinya ya. Berarti X ya. Kamu menganggap diri kamu itu seperti apa? Nggak tahu, mungkin baik hati aing, saya pendiam. saya menganggap diri saya 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없단 듯이 yeah life goes on like an arrow in the blue sky 또 하루 더 날아가지 on my pillow on my table yeah life goes on like this again 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 Video ini mau ngomongin apa sih sebetulnya? Jadi video ini tuh mau bahas tentang teman ya. Jadi banyak yang DM mulai ngomongin soal kesepian. Mereka nganggap bahwa mereka tuh udah nggak punya teman ya.
Padahal saya mau nunjukin ke audiens semua, teman-teman yang nyimak di YouTube semua, kalau memang lama-kelamaan jumlah teman kita memang akan sedikit, makin surut. Karena memang seiring dengan pertumbuhan diri kita, seiring dengan bertambahnya usia, perjalanan waktu, kita akan dipertemukan dengan orang yang berbeda-beda. Tidak semua harus dekat terus sama kita, ya. Ada orang asing, orang yang tahu siapa kita, orang yang cuman kenalan, ya. Ada yang jadi teman main, teman nongkrong, teman dekat dan sahabat. Dan saya mau nunjukin ke teman-teman, video ini saya lagi nyeritain sahabat saya. Orang yang unik banget, punya karakter yang unik, yang ngomongnya pedes, ngomongnya apa adanya, tapi saya butuh dia. Dan dia selalu ada. Jadi di antara semua pertemanan yang saya punya, dia yang selalu ada di setiap fase kehidupan. Dan memang teman tuh pasti satu, ya. Yang selalu ada tuh nggak akan banyak lah, bukan satu. Ya nggak akan tiba-tiba kita akan ngegeng terus bertujuh gitu, nggak juga. Seiring berjalannya waktu, sepanjang usia kita akan terfilter. Orang tuh akan kemudian datang dan pergi. Tapi ada satu yang tetap bertahan, ada beberapa yang mungkin bertahan. Seharusnya sahabat saya ini punya kekhasan yang unik banget. Saya tuh tipe orang yang paling senang dijaga logikanya, rasionya. Dan ngobrol sama dia, orang ini, itu pedes banget karena dia senang bicara fakta. Dan saya bukan tipe orang yang senang digugah emosinya. Saya senang dijaga logikanya. Karena buat saya pribadi mudah kayaknya berimajinasi soal emosi. Tapi menjaga fakta dan logika saya berat. Dan yang lucu dari hubungan kita adalah ternyata kita berbagi pekerjaan yang punya antusiasme yang sama. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya saya tuh pengen banget kerja di yang dia kerjakan sekarang, dan dia juga kayaknya suka kerjaan yang saya kerjakan sekarang. Jadi saya pengen banget kayak dia, punya cita-cita dulu kayak dia, sebagai konsultan, orang yang suka research dan skalanya internasional. Jadi sobat saya ini yang diceritain di video, dia merupakan konsultan, periset, skalanya udah gede internasional. Dia malang melintang di dunia internasional, gajinya gede, puluhan juta ya, double digit. Kerjaannya asik, ngomong sama ke luar negeri, sering banget ya. Dan asik banget gaya hidupnya. Yang itu saya impikan dulu. Dan pas saya tanya dia, karena kita sobat ya, dia cerita bahwa cita-cita dia dulu simpel, dia cuman pengen jadi guru yang bisa nganter anaknya untuk pergi ke sekolah. Orang yang ceramah, ngajar, dan cerita tentang ilmu pengetahuan. Itu justru yang saya kerjain sekarang. Jadi kita sedang bertukar peran, bertukar profesi. Jadi aku sahabatan dengan dia, aku menyukai apa yang dia kerjakan, dan pengen selalu update apa sih yang dia mau. Dan sepertinya kebalikannya juga. Kenapa saya cerita ini? Saya mau nunjukin ke teman-teman bahwa kesepian itu bukan karena nggak ada teman. Kesepian itu perasaan bahwa kita tidak bersyukur karena relasi yang ada kita tidak syukuri dan kita tidak maknai. Jadi kesepian itu perasaan dimana kita butuh hubungan yang sebetulnya nggak penting-penting banget buat kita, maka kita kesepian. Dan saya cerita soal best friend. Dan cerita soal best friend ini, sahabat ini, juga untuk menggugah teman-teman audiens kalian yang nonton untuk bisa share ke saya nih lewat email. Jadi kalau teman-teman mau share dan cerita tentang kisah persahabatan teman-teman, boleh kirim ceritanya, kisahnya ke email. Nanti akan saya share kisah itu di sebuah podcast di aplikasi Uma. Jadi kalau teman-teman belum download aplikasi Uma, nanti akan ada sebuah podcast. Di situ saya akan bikin bahas tentang cerita. Salah satunya mungkin cerita teman-teman, cerita tentang sahabatnya. Barangkali saya akan sharing ini dengan sahabat saya itu, sharing podcastnya. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan dengan bisa memaknai pertemanan ini, teman-teman gak jadi kesepian. Jangan lupa like ya if you like it, dan subscribe if you love it. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.